Oke. Eh, next slide boleh? Oke, untuk nama anggota kelompoknya ada Nurwulandari, Nur Khalisa Nabila, dan Nuraini Fajar Kurnia. Next slide, please. Eh, eh, Materi yang akan dibahas oleh kelompok ini yakni pertama tentang gangguan ketoasidosis diabetik atau KAD. Kemudian prosedur manajemen ketoasidosis diabetik juga. Yang terakhir ada konsep dasar asuhan keperawatan dan juga yang paling terakhir sekali ada kasus fiktif. Oke, untuk presentasi kali ini penyajian materi dan juga ntar dilanjut dengan sesi tanya jawab pada kelompok. Saya persilakan. Oke, yang pertama ada gangguan ketoasidosis diabetik. Yang pertama ini ada pengertiannya, bisa di next. Ya, ketoasidosis diabetik adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias hiperglikemia, ketosis, dan suatu kegawatan di bidang endokrinologi yang paling sering dihadapi dalam praktik sehari-hari. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada etiologi dari ketoasidosis diabetik. Nah, jadi KAD ini biasanya itu disebabkan karena satu faktor yang mempengaruhi fungsi insulin yang ada di dalam tubuh. Nah, ada beberapa faktor juga yang memperberat keadaan KAD. Yang pertama itu adanya infeksi. Mengapa infeksi ini menjadi faktor pemberat dalam penyakit KAD? Karena infeksi tersebut akan mempengaruhi pada sistem imun tubuh yang dimana apabila seseorang yang memiliki KAD dan terjadi infeksi juga, maka sistem imun tubuhnya itu akan melemah. Lalu setelah itu kadar gula darah juga tidak akan terkendali sehingga seseorang tersebut akan berketergantungan dengan penggunaan insulin. Nah, selanjutnya yaitu ada penghentian terapi insulin. Semua yang kelainan KAD umumnya itu disebabkan karena kekurangan insulin, baik secara relatif maupun absolut, yang berkembang dalam waktu jam ataupun hari. Nah, sedangkan penderita yang telah diketahui menderita diabetes mellitus tipe 1, KAD ini bisa disebabkan oleh kekurangan pemberian insulin eksogen atau karena adanya peningkatan kebutuhan insulin pada keadaan stres-stres tertentu. Next slide. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari KAD. Next slide. Yang pertama itu pernafasan yang cepat dan dalam. Lalu ada bau nafas khas berbau aseton. Lalu adanya dehidrasi. Seperti pada gejala dehidrasi umumnya, yang pertama itu ada turgor kulit yang berkurang, lidah dan bibir yang kering, hipovolemia bahkan bisa terjadi shock. Lalu poliuri, polidipsi, dan polifagi. Next slide. Lalu selanjutnya itu ada mual dan muntah. Lalu akan terjadi penurunan kesadaran juga. Next slide. Selanjutnya itu ada patofisiologi dari ketoasidosis diabetik. Next slide. Nah, KAD ini ditandai dengan adanya hiperglikemi, asidosis metabolik, dan peningkatan konsentrasi keton yang beredar dalam sirkulasi tubuh. Nah, ketoasidosis juga merupakan akibat dari kekurangan atau infeksi insulin yang terjadi secara bersamaan dengan adanya peningkatan hormon yaitu glukagon, ketokolamin, kortisol, dan growth hormone. Nah, kedua hal tersebut juga dapat mengakibatkan perubahan produksi dan pengeluaran glukosa yang akan meningkatkan lipolisis dan produksi benda keton. Nah, hiperglikemia terjadi karena ada akibat dari peningkatan produksi glukosa hepar dan ginjal dan adanya penurunan utilitas glukosa pada jaringan perifer. Next slide. Ya, berikut adalah pathway dari KAD. Yang pertama itu berawal dari diabetes mellitus dan akan bercabang menjadi diabetes mellitus. Uh,
yang belum diketahui, yang dimana ini akan menyebabkan ketoasidosis diabetikum atau KAD. Nah, selanjutnya juga di tengah ini ada tabel bercabang kedua yaitu diabetes mellitus yang tidak diobati. Nah, ini juga akan menyebabkan KAD. Lalu cabang yang ketiga yaitu diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nah, dari ketiga ini akan sama-sama menyebabkan ketoasidosis diabetikum, yang dimana asupan insulin itu tidak akan adekuat ya ke dalam tubuh, sehingga pankreas itu akan terganggu. Nah, karena pankreas ini terganggu, sehingga produksi insulin di dalam tubuh juga akan menurun. Nah, apabila produksi insulin ini menurun di dalam tubuh, maka glukagon dalam tubuh juga akan meningkat, yang dimana ini menyebabkan lipolisis meningkat, lalu lemak bebas juga meningkat, dan lemak akan teroksidasi. Nah, lemak akan teroksidasi, lalu akan menyebabkan ketonemia. Lalu setelah itu akan menyebabkan juga ketonuria, lalu menyebabkan ketoasidosis, sehingga menyebabkan asidosis metabolik. Nah, apabila asidosis metabolik terjadi, CO2 dalam tubuh akan meningkat, dan setelah itu PCO2 juga akan meningkat, yang dimana akan terjadi pola nafas yang cepat dan dalam. Nah, setelah ini akan timbul diagnosa keperawatan, yaitu pola nafas tidak efektif. Lalu, untuk cabang yang kedua ini, yang pertama, ketoasidosis diabetikum. Asupan insulin ini tidak akan adekuat ya tadi ke dalam tubuh, terus pankreas juga terganggu, produksi insulin juga menurun, glukagon juga meningkat. Nah, setelah itu akan terjadi hiperglikemi. Hiperglikemi ini bercabang lagi menjadi glukosa yang glukosa intrasel dalam tubuh itu menurun, sehingga ada proses pembentukan energi yang terganggu dan menjadi diagnosa medis keletihan, diagnosa keperawatan keletihan atau kelelahan. Nah, eh, asidosis metabolik ini juga menyebabkan pH dalam tubuh itu dapat menurun, lalu akan menyebabkan mual dan muntah yang dimana eh, apabila seseorang mengalami mual dan muntah, akan timbul diagnosa keperawatan yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, selanjutnya eh, glukosuria ini akan menyebabkan diuresis osmotik sehingga akan menyebabkan poliuri sehingga seseorang tersebut akan mengalami dehidrasi. Yang dimana apabila seseorang itu mengalami dehidrasi, akan timbul rasa haus, lalu menyebabkan polidipsi. Nah, dari dehidrasi ini pun akan timbul diagnosa keperawatan yaitu kekurangan volume dan cairan. Next slide. Ya, selanjutnya adanya pemeriksaan penunjang pada ketoasidosis diabetik. Ya, untuk pemeriksaan penunjang bisa dilihat ya teman-teman pada slide yang pertama ini pastinya kita melakukan pemeriksaan glukosa. Nah, kadar glukosa ini dapat bervariasi dari 300 hingga 800 mg per desiliter. Namun, sebagian pasien juga dapat memperlihatkan kadar gula darah yang lebih rendah dan sebagian lainnya juga mungkin memiliki kadar hingga 1000 mg per desiliter atau lebih yang biasanya bergantung pada derajat dehidrasi. Lalu selanjutnya adanya pemeriksaan natrium. Dari pemeriksaan natrium ini adanya efek hiperglikemia ekstravaskuler, bergerak ke ruang intravaskuler, lalu untuk setiap glukosa ini lebih dari 100 mg per desiliter. Tingkat natrium serum diturunkan sekitar 1,6 mg per liter, lalu bila kadar glukosanya ini turun, tingkat natrium serum meningkat dengan jumlah yang sudah disesuaikan.
Selanjutnya adanya pemeriksaan analisa gas darah. Nah, tujuan dari analisa pemeriksaan ini adalah untuk mengevaluasi status adanya asam basa dan konsentrasi gas darah arteri seperti pH, PCO2, dan bikarbonat. Lalu AGD ini juga diperlukan untuk mengkonfirmasi adanya suatu diagnosis dari ketoasidosis metabolik ini. Selanjutnya ada pemeriksaan keton. Nah, eh, pemeriksaan keton ini berfungsi untuk mengukur kadar dari keton beta hidroksibutirat langsung dari dalam darah. Nah, keton beta hidroksibutirat ini apa sih? Kenapa sih berhubungan dengan KAD ini? Karena uh, keton ini berhubungan dengan penyakit diabetes pada tipe 1. Diabetes ketosidosis ini juga biasanya terjadi pada fase akut dari penyakit diabetes. Lalu, kadar keton yang tinggi juga merupakan indikator utama dari ketosidosis. Selanjutnya adalah pemeriksaan urinalisis untuk mendeteksi keberadaan keton dalam urin. Keton juga dapat diekstraksikan melalui urin dan menjadi indikator dari ketosidosis tersebut. Bisa di next? Ya, untuk selanjutnya adalah membahas mengenai komplikasi dari KAD ini. Bisa di next? Ya, yang bisa dilihat teman-teman, untuk pertama adanya ginjal diabetik atau nefropati diabetik. Nah, nefropati diabetik ini sebenarnya dapat dideteksi secara cukup dini, namun uh, bila penderita ini mencapai stadium nefropati diabetik, urin ini pastinya mengandung protein. Dengan menurunnya fungsi ginjal akan disertai dengan naiknya tekanan darah. Pada waktu yang lama, penderita nefropati diabetik ini akan berakhir dengan gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah. Selanjutnya adanya kebutaan atau retinopati diabetik. Kadar glukosa darah yang tinggi bisa menyebabkan sembab pada lensa mata, sehingga penglihatan pada pasien ini menjadi kabur dan dapat berakhir dengan kebutaan, ataupun pasien ini melihat suatu benda objek dengan berbayang atau tidak jelas, buram, seperti itu. Lalu, tetapi bila tidak terlambat dan segera ditangani secara dini, di mana kadar glukosa darah ini dapat dikontrol, seperti melakukan cek gula darah di setiap minggunya. Maka penglihatan bisa normal kembali. Lalu selanjutnya adanya syaraf neuropati diabetik. Nah, neuropati diabetik ini kan pastinya akibat dari kerusakan pada syaraf. Penderita ini bisa mengalami stres. Pasien perasaan berkurang sehingga apa yang dipegang ini tidak dapat dirasakan. Maksudnya di sini adalah apabila pasien ini mengalami luka, luka seperti terkena bara api ataupun terkena pecahan beling, seperti itu kan akan mengalami luka ya teman-teman. Nah, nanti pasien tersebut tidak akan merasakan rasa sakit. Nah, apabila pasien tidak mengetahui dia terluka, uh, pasti lukanya itu kan dari yang kecil, jika tidak terobati akan menjadi besar, lalu akan menyebabkan infeksi, dan tidak jarang juga pasti akan berakhir dengan cara diamputasi, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya bisa di next. Ya, dan selanjutnya adanya kelainan jantung. Untuk kelainan jantung ini, bila pasien diabetes ini mempunyai komplikasi jantung koroner, dan jika mendapat serangan kematian otot jantung akut, maka serangan tersebut tidak disertai dengan rasa nyeri. Ini merupakan penyebab dari kematian mendadak. Selain itu juga, pastinya pasien tersebut akan terganggu syaraf otonom yang tidak berfungsi secara maksimal. Untuk selanjutnya adanya hipoglikemia. Bisa kalian ketahui kan, hipoglikemia ini terjadi bila kadar gula darah ini sangat rendah. Bila penurunan glukosa darah terjadi sangat cepat, harus diatasi dengan segera. Keterlambatan ini juga bisa menyebabkan kematian. Gejala yang timbul itu mulai dari rasa gelisah yang dapat menyebabkan koma dan kejang-kejang. Selanjutnya adalah yang terakhir, adanya hipertensi. Karena harus membuang kelebihan glukosa darah melalui urin, ginjal penderita diabetes ini harus bekerja secara ekstra berat. Selain itu juga tingkat kekentalan darah pada diabetes juga lebih tinggi. Ditambah juga dengan adanya kerusakan pada pembuluh kapiler serta penyempitan yang terjadi secara otomatis, syaraf ini
akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menambah tekanan darah. Dan tekanan darah ini akan naik apabila pasien juga mengalami stres karena memikirkan penyakit yang dideritanya. Bisa di next. Ya, di sini untuk topiknya adalah pencegahan ketosidosis diabetik. Bisa di next. Ya, menurut Nusantara Aan Fitria pada tahun 2020, faktor pencetus utama dari KAD ini adalah pemberian dosis insulin yang kurang memadai atau tidak adekuat dan disertai dengan adanya suatu infeksi. Jadi pada beberapa kasus, kejadian tersebut dapat dicegah dengan akses pada sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Lalu, langkah-langkah pencegahan efektif yang dapat dilakukan pada penderita diabetes mellitus ini agar tidak terjadi KAD adalah dengan deteksi awal adanya dekompensasi metabolik dan penanganan yang tidak tepat. Bisa dilihat di slide ini untuk pencegahan efektif yang dapat dilakukan pada penderita DM agar tidak terjadi KAD. Yang pertama, melakukan edukasi kesehatan pada pasien penderita DM dengan memberikan informasi mengenai pemberian insulin kerja cepat, target kadar glukosa darah pada saat sakit, dan cara mengatasi demam dan infeksi. Menjamin agar jangan sampai terjadinya defisiensi insulin dengan cara tidak menghentikan pemberian insulin tersebut, lalu memanajemen insulin yang tepat di saat sakit. Yang terakhir ini menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang rendah karbohidrat dan rendah garam. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa pasien DM ini sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang rendah karbohidrat? Karena yang kita ketahui ya pada karbohidrat ini merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Lalu karbohidrat ini akan dipecah dan diserap dalam tubuh dalam bentuk monosakarida dan gula. Nah, monosakarida ini merupakan komponen karbohidrat yang diserap oleh tubuh untuk menghasilkan suatu adanya energi. Penyerapan gula dapat meningkatkan kadar gula darah dan sekresi urin. Dalam mengonsumsi makanan sumber karbohidrat ini perlu ada pengaturannya juga. Yang pertama ini karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total dari asupan energi, diutamakan makanan yang mengandung serat tinggi. Selanjutnya ini kita bisa menggunakan pemanis alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti gula murni. Lalu dianjurkan untuk makan 3 kali utama dan 3 kali selingan dengan porsi kecil. Eh, Terus selanjutnya yaitu menghindari stres, menghindari puasa berkepanjangan, mencegah dehidrasi, mengobati infeksi secara adekuat, dan melakukan pemantauan kadar gula darah atau keton secara mandiri. Bisa di next. Selanjutnya ada penata laksanaan ketoasidosis diabetik. Next. Ini ada persyaratannya. Yang pertama itu terapi cairan diberikan, yang kedua itu pemberian insulin, yang ketiga mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit, yang keempat mengatasi penyakit yang mendasari KAD atau ketoasidosis, yang kelima memonitor komplikasi terapi. Next. Lalu yang kesembilan ini ada penetapan diagnosisnya. Next. Ini seseorang dapat didiagnosis KAD apabila yang pertama itu klinisnya 70-90% pasien telah diketahui menderita diabetes sebelumnya, kesadarannya menurun, nafasnya cepat, dan dalam kusmaul dan tanda-tanda dehidrasi. Lalu adanya kemungkinan faktor pencetus seperti infeksi akut, infark miokard akut, atau lainnya. Lalu untuk laboratoriumnya antara lain ada hiperglikemia, atau kadar glukosa darahnya lebih dari 250, untuk asidosis metaboliknya kurang dari 7,35, dan ketosisnya ketonuria dan ketonemia. Next. Ya baik, selanjutnya akan membahas terkait prosedur dari manajemen ketoasidosis diabetik. Next slide.
Ya, jadi yang pertama yang paling penting untuk menangani pasien-pasien KAD yaitu adalah manajemen cairan dan elektrolit. Nah, saat seseorang ini mengalami KAD, tentu juga akan sangat beresiko untuk kekurangan cairan dan akan berakibat pada shock hipovolemik. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan cairan tubuh yang akan berpengaruh juga pada kinerja organ-organ tubuh lainnya. Nah, biasanya pasien akan diberi terapi cairan infus dengan kandungan natrium, kalium, dan klorida atau yang biasanya kita kenal itu NaCl ya teman-teman. Nah, prosedur aturan terapi cairan untuk pasien KAD yaitu bisa dilihat ya teman-teman ini di tabel. Jadi untuk pemberian manajemen cairan dan elektrolit pada pasien KAD itu sangat sangat dibedakan ya dalam segi waktu, jumlah cairan, dan tujuannya. Nah, untuk waktu 1 jam pertama itu jumlah cairan yang harus masuk ke dalam tubuh pada pasien AD itu yaitu sekitar 1000 cc menggunakan NaCl 0,9%. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang karena adanya shock ketoasidosis. Lalu selanjutnya 2 jam pertama. Nah, 2 jam pertama itu cairan yang harus masuk ke dalam tubuh pasien KAD yaitu sekitar 500 cc. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menstabilkan hemodinamik. Hemodinamik itu apa sih? Hemodinamik itu adalah sistem aliran darah dalam tubuh ya teman-teman. Lalu selanjutnya setelah 2 jam pertama, itu kita lanjut lagi dengan 3 jam pertama. Itu cairan NaCl 0,9% yang harus masuk ke dalam tubuh si pasien KAD tersebut, yaitu sekitar 250 cc. Tujuannya itu untuk menstabilkan glukosa dalam darah. Nah, setelah 3 jam pertama, kita lanjut lagi nih untuk 4 jam berikutnya. Nah, sekitar 250 cc untuk dimasukkan ke dalam si tubuh pasien tersebut. Tujuannya itu untuk pemulihan perubahan status KAD. Nah, total yang cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut yaitu sekitar 2000 cc. Oke, next slide. Ya, yang selanjutnya yaitu ada manajemen hiperglikemi. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya manajemen hiperglikemi itu yaitu melakukan GDS atau gula darah sewaktu. Nah, hal ini dilakukan dengan cara memeriksa gula darah sewaktu setiap 2 jam sekali dan sangat perlu untuk dicatat ya teman-teman untuk dilakukan pemantauan. Nah, hal ini juga bertujuan untuk memonitor keadaan gula darah setelah diberikan terapi cairan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, berikut juga ada gambarnya ya, tabel dari kontrol gula darah tersebut. Bisa dilihat aja ya teman-teman. Next slide. Nah, prosedur yang ketiga yaitu kita melakukan manajemen ventilasi mekanik. Hal ini dilakukan dengan memantau status hemodinamik. Nah, setelah itu pasien harus dilakukan kembali untuk dimasukkan atau diberikan obat epinefrin sebanyak 0,05 mikrogram per jam untuk di hari pertama hingga hari ketiga. Nah, jadi dosis epinefrin 0,05 ini harus ini ya guys, harus konstan gitu pemberiannya selama 3 hari yaitu sebanyak 0,05 mikrogram per jam. Nah, setelah itu diberikan kembali sebanyak 0,025 mikrogram per jam untuk hari berikutnya. Jadi setelah 3 hari pemberian sebanyak 0,05, hari berikutnya itu diberikan sebanyak 0,025 mikrogram per jam untuk meningkatkan tekanan darah si pasien tersebut. Nah, setelah itu juga harus dilakukan pemantauan dari respiratory rate pada ventilator. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring terhadap kemampuan untuk mentolerir penyapihan. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari obat epinefrinnya ya, teman-teman. Lalu ada juga contoh gambar dari monitor ventilatornya. Jadi kita bisa mengecek dari respiratory rate itu dari contoh gambar yang angka warna kuning ini ya teman-teman ya. Mungkin kita juga sudah familiar di rumah sakit. Next slide. Ya.
Lalu selanjutnya yaitu ada pencegahan aspirasi. Nah, jadi saat kondisi pasien itu kritis, maka akan sangat beresiko untuk mengalami masuknya sekret saluran pernafasan, yang biasanya itu disebabkan karena faktor dari gastroparesis, lalu faktor penurunan tingkat kesadaran, lalu karena adanya terapi farmakologi yang sangat amat kompleks. Nah, langkah pertama yaitu kita harus melakukan pemeriksaan balon ETT. Balon ETT itu gambarnya yang ini ya, teman-teman, yang ada di sebelah kiri paling atas nih. Lalu setelah itu eh, kita melakukan pemeriksaan balon ETT itu menggunakan pressure cuff. Nah, pressure cuff ini yang ada di gambar paling atas sebelah kanan ya, teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, apabila penggunaan pressure cuff ini secara beraturan, maka dapat menurunkan mikroaspirasi pada isi lambung pasien. Nah, setelah itu, kita harus mempertahankan keadaan tubuh pasien head up. Seperti yang ada di gambar ini ya teman-temannya, yang di mana bed pasien itu bagian kepalanya agak sedikit ke atas. Nah, itu tujuannya tadi untuk menghindari masuknya sekret ke saluran pernafasan ya. Selain itu, posisi head up ini juga untuk mengurangi pembengkakan yang mungkin terjadi pada jalan nafas pasien. Selain itu juga untuk mencegah adanya reflux cairan dalam lambung. Setelah itu, kita lakukan suction apabila produksi sekret pada pasien ini meningkat. Sehingga sehingga akan mengurangi penyumbatan pada ETT. Right? Ya, selanjutnya yaitu ada perawatan dari integritas kulit. Nah, perawatan integritas kulit ini harus dilakukan kepada pasien dengan mengubah posisi pasien setiap 8 jam sekali ya, teman-teman. Yang pertama itu kita memikir pasien nih, seperti ada pada contoh gambar sebelah kiri paling atas ya, kita memiringkan ke kiri dan ke kanan. Lalu kita harus memandikan pasien juga, lalu menggantikan pakaian pasien juga, lalu kita juga harus mengganti spray pasien setiap pagi dan setiap hari untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan pasien. Lalu kita juga berkolaborasi untuk pemberian obat kepada pasien secara topikal atau yang biasanya kita kenal yaitu obat Pritop ya teman-teman. Ini ada contoh gambarnya juga, bisa teman-teman lihat. Nah, pemberian obat Pritop ini dipakai apabila punggung pasien itu terdapat bula atau lepuhan kulit kemerahan yang dimana ini adalah tanda awal pasien tersebut akan mengalami luka dekubitus. Seperti yang kita tahu bahwasannya pasien-pasien kritis itu akan mengalami bed rest yang dimana dia tidak akan bisa melakukan kebersihan dirinya sendiri secara mandiri. Maka dari itu kita sebagai perawat sangat berperan penting ya untuk mencegah terjadinya dekubitus tersebut. Ya, next slide. Ya, selanjutnya itu adanya konsep dasar asuhan keperawatan pada ketoasidosis diabetik. Bisa di next. Ya, ini yang pertama adanya pengkajian. Bisa di next. Ya, jadi menurut standar praktik keperawatan dari American Nursing Association, Nur Salam pada tahun 2021, pengkajian adalah tahap awal proses keperawatan dan merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan. Tahap pengkajian merupakan dasar utama dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan secara benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan. Lalu, hal yang dikaji dalam ketoasidosis diabetikum ini menurut Dungus, Morholt, dan Gessler pada tahun 2021, yang pertama pastinya kita mengkaji identitas, meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku, dan lainnya. Lalu, keluhan utamanya ini kita kaji apakah pasien merasakan mual, muntah, pusing, dan nyeri pada abdomen. Lalu riwayat penyakit sekarang, kaji apakah pasien datang dengan atau tanpa keluhan seperti poliuri, polipagia, lemas, adanya luka yang sulit sembuh, dan adanya penurunan kesadaran. Selanjutnya, riwayat penyakit sebelumnya dikaji. Klien telah menderita penyakit sejak sudah berapa lama dan
melakukan program pengobatan atau tidak. Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga. Penyakit ini dikenal juga sebagai penyakit yang diturunkan atau herediter. Walaupun gejala tidak selalu muncul, namun pada setiap keturunan atau timbul secara sejak kecil. Selanjutnya, adanya status metabolik. Dan di sini bisa dilihat ya, ada pengkajian dari gawat darurat. Yang pertama ini adanya airway. Kaji kepatenan jalan napas, ada tidaknya sputum atau benda asing yang menghalangi jalan napas. Breathing, kaji frekuensi napas, bunyi napas, ada tidaknya penggunaan otot bantu pernapasan. Lalu circulation, kaji nadi karotis, frekuensi dan kedalamannya, capillary refill time, dan tekanan darahnya. Lalu terakhir adanya disability, kaji adanya luka terbuka, periksa suhu tubuh klien apakah terjadi hipotermia atau hipertermia. Bisa di next. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, untuk pengkajian selanjutnya adanya aktivitas atau istirahat, lalu sirkulasi, integritas ego, lalu adanya eliminasi, nutrisi atau cairan, lalu ada neurosensori, nyeri atau kenyamanan, pernapasan, keamanan, dan seksualitas. Untuk pemeriksaan fisik, bisa dilihat ya teman-teman, pastinya kita akan melakukan TTV atau tanda-tanda vital, melakukan cek tekanan darah, nadi, lalu RR-nya. Selanjutnya, adanya sistem pernafasan, kita inspeksi bentuk dada simetris, cepat atau dalam, lalu kesimetrisan dada pada pasien tersebut, terus secara perkusi, palpasi, dan auskultasi. Selanjutnya ada sistem pencernaan, kita inspeksi adanya tidaknya massa atau benjolan, lalu dipalpasi, nyeri tekan pada abdomen, lalu diperkusi tidak adanya bising usus, dan terakhir auskultasi penurunan pada bising usus. Bisa di next. Untuk selanjutnya, diagnosa keperawatan. Next. Ini ada beberapa risiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis dibuktikan dengan kondisi klinis terkait DM. Yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan frekuensi nadi meningkat, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, rasa lemah, mengelus haus, berat badan menurun. Lalu ada risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan ketidaktepatan pemantauan glukosa darah dibuktikan dengan kondisi klinis terkait DM. Next. Lalu ada intervensi keperawatan. Next. Ini ada beberapa intervensi untuk penderita KAD. Yang pertama itu untuk tujuan dan kriteria hasilnya ada berupa status cairan dengan kriteria hasilnya dyspnea menurun, berat badan membaik, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, suhu tubuh membaik. Lalu ada intervensinya yaitu berupa manajemen hipovolemia, bisa teman-teman baca sendiri ya. Next. Lalu ada kriteria hasilnya dengan mengambil dari SLKI-nya kestabilan kadar glukosa darah dengan kriteria hasilnya pusing menurun, lelah menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa darah membaik. Untuk intervensinya bisa diambil manajemen hiperglikemia yang bisa teman-teman baca sendiri. Next. Lalu ada kriteria hasil status nutrisi untuk diagnosa defisit nutrisi. Dengan kriteria hasilnya, porsi makan yang dihabiskan meningkat, perasaan cepat kenyang menurun, berat badan membaik, IMT-nya membaik, nafsu makan membaik, frekuensi makan membaik. Untuk intervensinya dapat diambil manajemen nutrisi. Bisa di next. Lalu ada implementasi keperawatan. Next. Ya, ini merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana perawat. Tindakan perawatan ini mencakup tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi. Tindakan mandiri merupakan aktivitas perawat yang didasarkan pada kesimpulan atau keputusan sendiri dan bukan merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Untuk kolaborasi, itu tindakan yang didasarkan dari hasil keputusan bersama seperti dokter dan petugas kesehatan lain. Next.
Selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Next. Ini merupakan tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan dari diagnosa keperawatan, rencana intervensi, dan implementasinya. Evaluasi adalah hasil yang didapatkan dengan menyebutkan item-item atau perilaku yang dapat diamati dan dipantau untuk menentukan apakah hasil yang sudah tercapai atau belum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Next. Ya, jadi untuk topik yang terakhir ini kita akan membahas mengenai kasus fiktif. Bisa di next. Ya, untuk kasusnya, klien bernama Nyonya T, berjenis kelamin perempuan, dan umurnya ini adalah 43 tahun, agama Islam, lalu status perkawinannya sudah menikah. Berasal dari suku Jawa, pendidikannya terakhir ini SLTA, bekerja sebagai IRT, lalu sumber biaya pengobatan BPJS. Tinggal di Jalan Haji Ahmad, lalu klien ini masuk ke rumah sakit melalui IGD pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 6.20 dengan diagnosis medisnya ini adalah ketosidosis diabeticum. Lalu dari informasi dari klien bahwa keluarga klien dan rekam medis, riwayat kesehatan klien masuk rumah sakit dengan keluhan lemas, mual, muntah, dan muntahnya ini berwarna hitam sejak 5 jam sebelum masuk rumah sakit dan sebanyak 10 kali. Lalu muntah setiap makan sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Luka dan pasien mengalami luka di kaki yang sulit sembuh sejak 3 minggu yang lalu. Lalu klien pos amputatum jempol pada kaki kiri di klinik dan riwayat DM yang tidak terkontrol dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu luka pada kaki pasien tersebut awalnya ini kecil, lalu menjadi melebar dan bernanah. Saat di rumah, luka dibersihkan dengan air dan sabun, lalu dibungkus kasa. Riwayat obat yang rutin diminum yaitu adanya azitromisin 1 kali 500 mg, metronidazole 3 kali 50 mg, dan glucovans 2 kali 1 tablet. Lalu riwayat keluarga klien mengatakan memiliki keturunan DM dari bapaknya. Klien ini mengatakan dekat dengan suami dan anak serta orang tua dan kakaknya. Interaksi dalam keluarga dengan pola komunikasi terbuka yaitu eh, membuat keputusan dilakukan oleh suami dan kakaknya. Lalu eh, pasien ini memiliki kegiatan rutin yaitu pengajian di lingkungan RT. Lalu klien mengatakan sejak saat sakit sangat merepotkan keluarganya. Klien juga tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Lalu klien tidak bisa mengatakan tidak bisa melakukan kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Harus dibantu dengan keluarganya. Mekanisme coping klien terhadap stres yaitu dengan diam, makan, lalu mencari pertolongan. Klien memikirkan penyakitnya dan klien mengatakan ingin sembuh. Sebelum sakit, klien rutin sholat 5 waktu dan mengikuti pengajian di lingkungan rumahnya. Bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu ada tahap pengkajian. Next slide. Ya, pengkajian itu meliputi identitas klien dan riwayat klien. Nah, identitas klien itu yang pertama ada nama, yaitu dengan inisialnya Nyate, jenis kelaminnya perempuan, umur 43 tahun, status perkawinannya sudah kawin, pendidikan terakhirnya yaitu SLTA, pekerjaannya ibu rumah tangga, sukunya Jawa, alamatnya itu Jalan Ahmad R, Jakarta Timur, tanggal masuk rumah sakit 16 Oktober 2023 pukul 6.20 dengan diagnosa medis itu ketoasidosis diabeticum. Riwayat klien saat ini yaitu pasien mengeluh lemas, mual dan muntah berwarna hitam sejak 5 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengatakan sudah muntah sebanyak 10 kali. Pasien tampak terdapat luka ulkus di bagian kaki yang terbungkus kasa. Riwayat kesehatan masa lalunya, pasien juga mengatakan sebelumnya ia telah melakukan operasi amputasi jempol kaki kiri dan memiliki riwayat diabetes mellitus tidak terkontrol. Riwayat keluarga, pasien mengatakan ia memiliki riwayat diabetes mellitus dari ayahnya. Pasien juga mengatakan ia sangat akrab dengan anggota keluarga
dan interaksi secara intens dengan pola komunikasi yang terbuka. Setiap keputusan pasien pun berunding bersama dengan keluarganya. Lalu, riwayat psikososial dan spiritual, pasien juga mengatakan ia sangat rutin mengikuti pengajian yang ada di lingkungan rumahnya, dan selain itu, ia juga sering mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Next slide. Terus selanjutnya yaitu ada pola kebiasaan. Yang pertama, pola nutrisi. Sebelum sakit itu, pasien makan sebanyak 3 kali sehari dan habis 1 porsi. Nah, namun setelah sakit, ia muntah-muntah berwarna hitam dan mengalami keterbatasan pola makan dan diet diabetes mellitus tipe 2. Lalu pasien tersebut saat ini sekarang sudah terpasang NGT. Nah, pola eliminasi BAB dan BAK-nya sebelum sakit itu pasien BAK sebanyak 6-8 kali sehari dan warna urinnya itu kuning jernih dan tidak merasakan sakit saat BAK. Namun setelah sakit, pasien terpasang kateter dan warna urinnya menjadi pekat dengan jumlah cairan itu sebanyak 2.100 per 24 jam. Nah, sebelum sakit, pasien BAB di toilet secara mandiri dengan frekuensi 1 kali sehari dan tidak ada keluhan saat BAB. Nah, setelah sakit, pasien mengalami gangguan BAB sehingga diberikan obat Latulax, Lactulax yang diminum sebanyak 1 kali sehari. Lalu warna BAB-nya itu agak kehitaman. Selanjutnya ada pola personal hygiene. Pasien mengatakan sebelum sakit itu dia mandi sebanyak 2 kali sehari, menggosok giginya 2 kali sehari, dan keramas sebanyak 1 kali sehari. Nah, namun setelah sakit, pasien tidak mandi sama sekali, hanya dilap saja oleh keluarganya karena tidak dapat bangun dari tempat tidur. Next slide. Selanjutnya ada pola istirahat dan tidur. Pasien itu mengatakan sebelum sakit ia tidur siang dan tidurnya itu teratur 7-8 jam, namun setelah sakit pasien itu tidak teratur lagi tidurnya dan ia jadi sering tidur siang sebanyak 1-2 jam. Untuk pola aktivitas dan latihan, sebelum sakit itu pasien mengatakan dapat melakukan aktivitas fisiknya secara mandiri dan dan tidak ada keluhan apapun saat melakukan aktivitas. Namun setelah sakit, pasien tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal lagi dan harus dibantu oleh keluarganya. Lalu kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan pasien itu pasien mengatakan tidak merokok dan tidak meminum minuman alkohol. Next slide. Ya, selanjutnya ada pemeriksaan fisik, yaitu meliputi tanda-tanda vital dengan hasil berikut ya teman-teman, bisa dilihat saja. Lalu ada pemeriksaan head to toe, yaitu keadaan kulit, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem hematologi. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat saja ya, karena keterbatasan waktu. Next slide. Ya, selanjutnya ada sistem pengkajian pada sistem saraf pusat, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem urogenital, lalu sistem muskuloskeletal. Untuk hasilnya juga teman-teman bisa dilihat saja. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu ada hasil dari tes laboratorium yang meliputi spesimen, hasil dan kadar normal. Yang pertama itu ada natrium, hasilnya itu 122 mmol per L dengan kadar normalnya itu 135 sampai 155. Lalu chloride sebanyak 111 mmol per L dengan kadar normalnya itu 96 sampai 113. Lalu kaliumnya 3,9 dengan kadar normalnya 3,6 sampai 5,5, lalu leukositnya 26,1 dengan kadar normalnya itu 3,6 sampai 11. Lalu keton darahnya 1,1 dengan kadar normalnya itu kurang dari 0,6. Ya, untuk penata laksanaan medis atau kolaborasinya bisa dilihat saja teman-teman untuk terapi obat. Next slide. Ya, selanjutnya ada analisa data, bisa di next.
Ya, untuk yang pertama, data fokusnya, data subjektifnya, klien mengeluh lemas, klien mengeluh mual dan muntah sejak 5 jam sebelum masuk rumah sakit sekitar 10 kali, klien mengatakan rasa haus meningkat. Untuk data objektifnya, klien terlihat lemah, mulut klien terlihat kering, dan klien terlihat pucat. Untuk tuntutan masalahnya, yang pertama itu klien mengatakan pusing, lalu mual muntah, klien mengalami polidipsia, poliuria, lalu terjadi ketidakseimbangan cairan dalam tubuh sehingga menyebabkan hipovolemia. Yang kedua, untuk data subjektifnya, klien mengeluh lemas, lalu klien mengatakan rasa haus meningkat. Untuk data objektifnya, GDS klien 208, albuminnya 2,3, HB-nya 9,2, lalu klien mendapatkan terapi insulin IV 0,5 cc per jam, lalu klien diprogramkan diet diabetes DM tipe 2. Untuk masalahnya itu dari DM tipe 2, lalu klien mengatakan riwayat DM-nya tidak terkontrol, menyebabkan hiperglikemia, lalu GDS-nya 208 sehingga menyebabkan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Next. Lalu untuk yang terakhir yaitu data subjektifnya, klien mengatakan muntah setiap makan sejak 1 minggu sebelum masuk RS, lalu klien mengatakan mual muntah sejak 5 jam sebelum masuk RS sekitar 10 kali. Untuk objektifnya, muntah klien berwarna hitam, BB klien turun dari 65 kg menjadi 55 kg. Klien terlihat lemas dan memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas, lalu klien terpasang NGT. Untuk masalahnya itu yang pertama, mual muntah sejak 1 minggu, menyebabkan kelemahan fisik, kekuatan otot menurun, lalu refleks mengunyah menurun, sehingga nafsu makan juga menurun, intake nutrisi tidak adekuat, menyebabkan BB menurun, dan defisit nutrisi. Next. Diagnosa selanjutnya bisa di next. Untuk diagnosa keperawatan semua diambil pada tanggal 16. Yang pertama itu ada hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, lalu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Yang ketiga itu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Next. Ya, selanjutnya ini adanya intervensi. Bisa di next. Ya, ini untuk intervensinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk PPT-nya sudah di-share di grup kelas. Bisa di next. Ya, ini untuk intervensi yang kedua. Bisa di next. Dan ini untuk intervensi yang terakhir yaitu defisit nutrisi. Bisa di next. Kelompok, apakah ada kendala? Ya, selanjutnya yaitu ada implementasi. Next slide. Ya, implementasinya yang pertama itu ada hipovolemia ya berhubungan dengan kehilangan cairan. Bisa dilihat saja teman-teman ya, ini ada tahap observasinya, lalu terapeutik sampai dengan edukasi. Next slide. Ya, eh, dengan implementasi yaitu manajemen hipovolemia. Next slide. Ya. Selanjutnya yaitu ada ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan implementasi dari tahap pertama yaitu observasi, terapeutik, hingga edukasi ya teman-teman bisa dilihat saja ya karena keterbatasan waktu. Next slide. Ya, untuk implementasi yang kedua yaitu ada manajemen hiperglikemia ya teman-teman. Next slide. Next slide.
Selanjutnya implementasi yang ketiga yaitu ada manajemen nutrisi ya teman-teman. Bisa dilihat saja. Next slide. Selanjutnya diagnosa keperawatan hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Bisa dilihat saja teman-teman ya. Untuk implementasinya yaitu manajemen hipovolemia. Next slide. Ya, selanjutnya diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Implementasinya juga bisa dilihat ya teman-teman ya. Next slide. Ya, next slide lagi. Next slide lagi. Next slide. Oke, untuk evaluasinya bisa di next. Yang ini untuk DX pertama, untuk objektifnya masih terlihat sakit pasiennya. Lalu intervensinya bisa dilanjutkan, bisa teman-teman baca ya karena waktu yang terbatas. Untuk DX keduanya, untuk objektifnya GDS-nya masih sama, lalu intervensi masih dilanjutkan, bisa di next. Ya, untuk DX ketiganya ini pasien terpasang NGT dan diprogramkan di ITDM2. Lalu untuk hari keduanya, ini klien mengatakan minum habis 500 dan tekanan darahnya 125/75. Bisa di next. Untuk DX2-nya, GDS kliennya menurun 200 miligram, GDS-nya 200, lalu klien mendapat terapi insulin IV 0,5. Untuk DX3-nya ini BB klien masih tidak terlalu banyak perubahan dan masih terpasang NGT. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa di next. Oke, untuk presentasi dari kelompok kami sudah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kelompok atas penjelasan pemaparan materinya ya. Untuk saat ini saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf, Zaki apa bisa di close dulu? Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dan on mic ya. Terima kasih. Oke, sudah ada yang raise hand di sini. Bismillah Hanifah, boleh ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan penyebab KAD itu salah satunya karena kekurangan insulin. Nah, bagaimana jika orang yang kena KAD dari faktor yang kekurangan insulin ini, tapi dia juga punya penyakit yang bersamaan gitu. Contohnya ada hiperinsulinemia kongenital, itu pankreasnya itu memproduksi banyak insulin. Kan salah satu penanganannya tadi itu kita bisa melakukan suntik insulin ya. Bagaimana jika pasien dengan dua penyakit ini, eh, apakah harus tetap dilakukan suntik insulin, sedangkan yang satunya itu pankreasnya memproduksi banyak insulin? Terima kasih. Oke, terima kasih Bismil atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu, kita lanjut ke pertanyaan dari Dian. Boleh diajukan pertanyaan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan kelompok di slide 19 menjelaskan bahwa salah satu komplikasi KD ini adalah kelainan jantung yang menyebabkan serangan otot jantung akut tanpa rasa nyeri. Nah, terus tadi kelompok juga bilang ini dapat menyebabkan kematian mendadak karena nggak ada rasa nyeri yang dirasain sama pasien ini kan. Nah, gimana sih cara perawat untuk mengedukasi pasien tentang kegawat daruratan serangan jantung ini supaya si pasien ini bisa mengetahui tanda lebih lebih mengetahui lebih awal tanda dan gejala serangan jantung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Dian. Kemudian kita lanjut ke Dini. Dini boleh diajukan pertanyaan.
Iya, baik. Terima kasih moderator. Izin saya Dini, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok ya, bahwasannya kalau mengenai KAD atau ketoasidosis diabetik ini sendiri kan berhubungan sama ditandainnya dengan hiperglikemia kayak gitu. Bahkan di patofisiologisnya juga tadi sudah dijelaskan ya, untuk KAD ditandain sama hiperglikemia yang artinya gula darahnya tinggi seperti itu. Nah, lalu kenapa pada komplikasinya itu bisa menyebabkan hipoglikemia gitu atau gula darahnya rendah? Karena ini kan berhubungan saat saya dinas di rumah sakit gitu ya. Jadi ada salah satu pasien yang menderita diabetes kayak gitu. Nah, itu awalnya ibunya tuh pas dicek itu hasilnya itu 220 gitu gula darahnya. Nah, ibunya bilang kalau misalkan sebelumnya itu 180 dan pola makanan pun udah kayak mengikuti dari yang rumah sakit aja nggak ada makanan-makanan dari luar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan gula darahnya cepet tinggi kayak gitu kan bisa kita ketahui ya kayak misalkan masih ada faktor-faktor lain kayak gitu yang bikin apa namanya gula darahnya itu bisa tinggi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di kasus ini kan biasa ketoasidosis tadi kan hiperglikemia gitu. Kayak gula darahnya tinggi, terus komplikasinya tiba-tiba jadi hipoglikemia atau gula darahnya rendah kayak gitu. Nah, menurut kelompok sendiri yang nyebabin situasi tersebut terjadi itu karena apa? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Dini. Baik, sudah ada 3 orang yang bertanya eh, kepada kelompok. Apakah sudah memiliki jawaban? Kelompok jawab, ini sebenarnya jam 8 itu jadwal saya apa jadwal Bu Made? Ibu, mohon maaf, tidak terdengar. Kenapa, Ibu? Jam 8 ini sebenarnya jadwal saya apa jadwal Bu Made? Jadwal Ibu Ratna, Ibu. Kata Bu Made ada jadwal riset jam 8. Memang kalian menjanjikan ya? Yang riset mana? Kan saya hanya maju 30 menit. Eh, ya, Nah, si pen risetnya mana? Ini nih Bu, untuk pukul 8 memang jadwalnya Ibu. Mungkin Bu Madenya salah lihat chatnya ya Ibu. Salah lihat jamnya karena yang disampaikan itu pukul 9.40 untuk jadwal Bu Madenya seperti itu Ibu. Ya. Iya, Mot, izin masuk. Ya, baik. Nabila, boleh. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Dini ya. Tadi itu pertanyaannya intinya yaitu kenapa keadaan hiperglikemia itu eh, juga akan menyebabkan keadaan hipoglikemi. Lalu apa yang menyebabkan kejadian tersebut ya? Nah, jadi kenapa pasien yang awalnya hiperglikemi itu kenapa tiba-tiba bisa menjadi hipoglikemi? Nah, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, itu penggunaan insulin yang berlebihan, yang dimana pasien diabetes yang menggunakan insulin dengan dosis insulin yang terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan justru gula darah itu akan menurun secara drastis atau terlalu rendah, sehingga akan menyebabkan hipoglikemi. Lalu faktor yang kedua yaitu adanya penggunaan obat oral juga secara berlebihan. Nah, obat-obatan oral ini seperti sulfonylurea yang dapat meningkatkan produksi insulin. Sehingga jika dosisnya terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan hipoglikemi juga. Lalu yang ketiga yaitu adanya aktivitas fisik yang berlebihan, yang dimana aktivitas fisik yang berlebihan itu dapat meningkatkan konsumsi gula oleh otot, sehingga kadar gula darah itu juga dapat menurun secara drastis atau terlalu rendah, sehingga juga akan menyebabkan hipoglikemi. Lalu yang ketiga yaitu karena adanya makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, makanan yang tinggi karbohidrat ini juga dapat menyebabkan kadar gula darah yang naik secara cepat. Tetapi apabila insulin yang masuk itu tidak cukup atau tidak adekuat di dalam tubuh, eh,
maka kadar glukosa darah itu dapat menurun secara drastis sehingga menyebabkan hipoglikemia tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu karena faktor adanya ketergantungan pada makanan. Nah, pasien diabetes itu yang mengalami hiperglikemi akan memiliki kebiasaan makan yang tidak seimbang ya teman-teman, sehingga ketika mereka berpuasa atau tidak makan, kadar glukosa darah itu dapat menurun secara drastis sehingga menyebabkan hipoglikemi tersebut. Bagaimana Dini, apakah sudah cukup terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Nabila. Sama-sama. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya dan juga Dini sudah eh, menjawab apa yang Dini pertanyakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih ada dua pertanyaan lagi ya. Apakah sudah ada jawabannya kelompok? Ya, izin masuk, Mot. Iya, Novi, silahkan. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mediana. Untuk pertanyaannya, saya ulangi kembali ya, cara mengedukasi pasien tentang kegawat daruratan serangan jantung agar si pasien ini bisa mengetahui lebih awal tanda dan gejala dari serangan jantung. Ya, untuk pertama, kita harus mengetahui gejala dari awal serangan jantung ini adalah rasa nyeri pada dada hingga sangat sesak napas. Lalu beberapa pasien juga mengalami gejala keringat dingin disertai dengan mual. Namun pada beberapa kasus pasien juga tidak menunjukkan gejala apapun, tapi pasien tersebut akan mengalami henti jantung. Lalu cara mengedukasinya bagaimana? Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa banyak sekarang di usia muda ini banyak pasien yang memiliki atau riwayat serangan jantung karena pola hidup yang tidak sehat. Lalu pastinya kan eh, para para remaja ini ataupun orang-orang yang berusia muda ini kan sering beraktivitas lebih seperti bekerja yang berlebihan, tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Lalu eh, tidak jarang untuk rutin berolahraga, serta banyaknya orang yang sekarang itu zaman-zamannya tuh masih merokok, mengonsumsi alkohol yang tidak sesuai dengan kadarnya seperti itu. Lalu kebanyakan dari sekarang juga sulit untuk mengelola stres. Selanjutnya ini yang pasti kita ketahui harusnya eh, kita harus rajin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti screening kesehatan yang sudah dijelaskan tadi, melakukan cek tekanan darah, lalu eh, melakukan cek gula darah, kolesterol, asam urat, seperti itu untuk mendeteksi awalnya untuk mencegah adanya serangan jantung tersebut. Karena kalau misalnya eh, tadi gula darahnya dia tiba-tiba naik, itu juga bisa menyebabkan adanya serangan jantung pada pasien tersebut. Lalu yang sudah dijelaskan tadi ya untuk mengonsumsi atau membatasi asupan dari garam, gula, karbohidrat, dan kita harus mengurangi seafood, apalagi seafood yang mentah seperti itu. Lalu hmm, sebaiknya makanan ini kalau mengelola makanan sebaiknya direbus, dikukus atau dipanggang. Selanjutnya memperbanyak makan buah dan sayur-sayuran. Seperti itu. Apakah terjawab, Dian? Ya, izin masuk mau mengonfirmasi kembali jawabannya. Ini kan tadi si pasien KAD ini dia serangan jantungnya tidak disertai rasa nyeri ya. Nah, berarti dari yang saya tangkap jawaban kelompok ini salah satu tanda kegawat daruratan serangan jantung ini adalah sesak nafas, mual muntah, terus habis itu sama beberapa pencegahan yang udah dikasih sama kelompok tadi. Apakah benar? Itu jawabannya. Iya, betul, Dian. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih Novi sudah menjawab pertanyaan dari Dian. Kemudian sisa satu pertanyaan lagi, kelompok boleh menjawab ya? Iya, izin masuk, Mut.
Iya, silahkan Aini. Iya, tadi dari pertanyaan Bismil itu bagaimana jika KAD ini terdapat komplikasi yang sama yaitu dengan hiperinsulin, bagaimana pengobatannya, apakah insulinnya dihentikan? Nah, ini menurut pemahaman kelompok, mohon maaf jika salah bisa ditambahkan oleh Bu Ratna nanti. Iya, jadi pada pasien KAD ini yang diberikan terapi insulin tetap harus juga diawasi oleh perawat dengan ketat ya untuk mencegah terjadinya hiperinsulin. Hiperinsulin ini dapat menyebabkan hipoglikemia yang merupakan kondisi berbahaya dan memerlukan perawatan segera. Nah, jika pasien ini terlanjur mengalami hiperinsulin anemia, terapi insulin juga harus disesuaikan dengan hati-hati. Yang pertama itu langkah yang diambil itu berupa pengawasan kadar gula darah ya. Pastikan untuk memantau gula darah. Yang kedua itu penyesuaian dosis insulin. Dosis dosis insulin harus disesuaikan berdasarkan hasil pengawasan kadar gula darah. Jika dosis insulin terlalu tinggi, maka dosisnya harus dikurangi. Lalu ada pengobatan penyebab utama. Yang perlu diingat bahwa hiperinsulin anemia seringkali disebabkan oleh resistensi insulin. Oleh karena itu perlu dilakukan pengobatan yang menyasar ke resistensi insulin, yaitu pasien dengan KAD yang diberikan terapi insulin harus diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya hiperinsulin atau hipoglikemia, serta dilakukan perawatan yang tepat untuk mengatasi penyebab utamanya. Apakah sudah terjawab, Ismail? Ya, izin ngulang berarti untuk dengan KAD-nya sendiri itu tetap dilakukan terapi insulin, suntik insulin. Tapi kalau untuk hiperinsulinemia ini dilakukan perawatan yang tepat, perawatannya itu apa ya? Iya, izin Bismil. Iya, betul ya. Jadi untuk yang KAD ini memerlukan insulin ya. Nah, untuk hiperinsulin ini bisa saja jika sudah terlalu rendah bisa di Maaf, ini suaranya di saya putus-putus. dulu oleh uh, dokternya insulin. Izin, apakah masih putus-putus? Udah bagus. Yuk lanjut. Ya, baik. Jadi untuk KAD ini kan memerlukan insulin ya, karena tadi yang sudah disampaikan kelompok itu salah satu tandanya hiperglikemi, sedangkan hiperinsulin ini hipoglikemia. Nah, mungkin kalau misalkan sudah terlalu turun kadar gula darahnya bisa di stop dulu, nyuntikan insulinnya dan diganti dengan beberapa perawatan seperti pola makan sehat yang dianjurkan seperti mengatur asupan karbohidrat atau asupan gula dan pemanis dan lainnya, lalu pemantauan kadar gula Stop, darah stop. yang ketat. Itu kan kalau di rumah. Ini kan kamu pasien di rumah sakit. Ya, kita lagi bicara pasien ketoasidosis dalam kondisi kritis di rumah sakit ya, bisa di IGD ya, bisa di ruang rawat ya. Iya, baik Ibu. Menurut yang kelompok dapatkan setelah mencari tahu, untuk hiperinsulin ini
Jika terjadi di rumah sakit, dokter akan merekomendasikan perubahan gaya hidup yang mencakup diet untuk menurunkan berat badan dan berolahraga. Lalu mengontrol pola makan yang berfokus pada kontrol glikemik tersebut. Lalu didapatkan resep pengobatan dari dokternya yang menyasar ke resistensi insulin yang diperlukan. Pengobatan ini dapat melibatkan obat penurun gula darah dan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Apakah sudah cukup, Bismillah? Oke, cukup ya. Saya rasa kelompok sudah berusaha dengan baik ya menyampaikan apa itu ketoasidosis ya. Mungkin beberapa yang saya ingatkan kembali tadi ada terapi cairan ya, NaCl. Nah, kalau kemarin kita bicara NaCl untuk luka bakar. Kalau sekarang diberi NaCl untuk apa? Untuk koreksi apa? Yuk, semua boleh kelompok, boleh di luar kelompok. Sama ya, cairannya sama NaCl. Kalau kemarin untuk kelembaban dan juga granulasi. Sekarang kalau untuk pasien ketoasidosis untuk apa? Untuk koreksi apa diberikan NaCl? Izin Ibu, Hmm, koreksi dehidrasi Ibu. dehidrasi. Iya, Kenapa pasiennya dehidrasi? karena ada diuresis osmotik. Diuresis osmotik. Ada lagi yang lain? Kaitannya dengan kondisi kadar gula tadi. Ya, kita bicara keton, ya, ketoasidosis. Ya, berarti kita bicaranya karena kondisi gula. Tadi kan ada di PPT, ada nggak tadi? Nanti ditambahin ya kelompok ya. Terkait dengan pemberian NaCl kaitannya dengan kondisi alkalosis metabolik. Ya. Kemudian tadi ada posisi heat up. Ya. Pada pasien dengan kondisi apa gangguan jalan nafas ya. Heat up itu kan untuk selain yang disebutkan kelompok tadi juga untuk heat up ini membuka jalan nafas ya. Beda kalau fleksi ya, heat up atau ekstensi itu kan membuka jalan nafas ya. Kemudian tadi diagnosa yang ditampilkan di asuhan keperawatan kenapa tidak sesuai dengan yang kalian tampilkan di pad of flow? Coba ditayangkan kelompok. Diagnosa yang ada di pad of flow apa? Diagnosa yang Anda tampilkan di ASCAP apa? Sama enggak? Coba ditayangin biar teman mau lihat semua. Ya, kalian kalau presentasi, di sini kan kalian bikin diagnosanya apa tuh? Pola nafas tidak efektif, kemudian perubahan nutrisi, kekurangan volume cairan, ya, tiga itu, sama keletihan, kelelahan. Nah, coba kamu lihat di bawah di askepnya. Ada tiga tadi. Resiko infeksi, hipovolemia, resiko, nah, sama nggak? Berbeda. Ya, jadi tolong nanti diperbaiki. Ya, ini yang tiga ini benar. Ya, tapi yang di atasnya di pad of flow-nya yang mana? Ya, kamu belajar lagi nanti. Ya, diagnosa ini bisa muncul dari mana? Dari pad of flow yang tadi. Ya,
Yang di atas 3 juga benar. Bisa terjadi. Ya. Nah, jadi ini yang 3 ini kamu nanti cari path of flow mana yang berhubungan dengan 3 diagnosa ini. Ya. Oke. Kemudian di pengkajiannya coba pengkajian apa di atasnya coba pengkajian. Nah, menurut standar praktik keperawatan dari American Nursing Association dalam kurung Nur Salam 2021, tadi saya tidak lihat di referensi ada Nur Salam 2021. Kemudian hal-hal yang dikaji dalam Ketua Asosiasi Diabetikum menurut Dungus 2021 ini tidak ada juga Dungus nih di sini bilangnya Dungus 2021. Slide berikutnya. Dungus 2020. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya tidak ada di daftar pustaka. Nur Salam tidak ada, Dungus 2020 tidak ada, Dungus 2021 tidak ada. Anda ini sebentar lagi mau skripsi. Ingat ya semuanya ya. Buat semuanya. Ya, sebentar lagi Anda mau skripsi. Anda harus pandai membuat sitasi. Ya. Kalau Anda menampilkan ini, cari sumbernya. Benar nggak nih Dungus 2020? Apakah Dungusnya Dungus terjemahan atau Dungus asli bahasa Inggris? Ya, kalau terjemahan harus jelas siapa yang terjemahin. Ya, nah, ini buat semuanya. Jadi nanti kelompok tolong diperbaiki. Anda ngambil dari mana? Ya, Dungus versi asli apa Dungus terjemahan? Ya, karena kalau Anda menulis Dungus harus asli dong. Ya, kecuali Dungus dalam apa? Ya, atau terjemahan siapa? Tadi Nur Salam juga di referensi nggak ada. Ya, oke, itu aja tolong semuanya yang belum presentasi seperti itu. Anda bikin pathway itu maksudnya supaya pola pikir saudara sebagai seorang sarjana perawat nanti ya, diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan itu bisa muncul dari prognosa atau alur penyakit pasien. Ya, tadi bisa kenapa ada risiko infeksi, kenapa ada hipovolemi, ya, kenapa dia mengalami kelelahan dan seterusnya tadi, ya. Jadi yang di path of flow benar, yang di 3 bawah juga benar, cuma di 3 bawah tadi menyangkut di mana, alurnya yang mana. Nah, silakan dicari. Kemudian tadi kondisi hipoglikemi tadi ya. Hipoglikemi dengan hiperglikemi. Jadi kondisi yang hiper tadi kalau kemudian diberikan menjadi hipo. Nah, tugas perawatlah di situ. Dokter tidak akan merubah dosis. Baik itu pemberian insulinnya, baik itu dietnya, kalau tidak ada laporan dari perawat. Makanya perawat harus paham tanda klinis pasien hipoglikemi apa, tanda klinis pasien hiperglikemia apa, selain hasil pemeriksaan lab gula darah. Ya. Ya. Jadi tugas kita selain memantau hasil pemeriksaan gula darah, kemudian juga kita memantau tanda klinis pasien. Ya. Makannya tadi habis apa enggak? Makanan enggak dimakan, insulin diberikan. Ya, itu tugas perawat. Sepele ya, memberi makan pasien. Dimakan apa enggak? Ya. Pasien-pasien ini enggak mau makan, ada mual muntah tadi kan? Ya. Nafsu makannya enggak ada. Ya, contohnya dosen kita sekarang Ibu Suratunya lagi dirawat di persahabatan. Enggak mau makan, makanya dipasang NGT supaya bisa masuk. Ya. Jadi tugas kita memantau asupan. Ya. Dokter nggak akan merubah
pola dietnya, nggak akan merubah dosis insulinnya, dan seterusnya yang kaitannya dengan dokter tanpa laporan dari kita yang memonitor katanya kita 24 jam. Ya. Jadi memang yang memutuskan dosisnya tadi dokter, yang merubah pola dietnya dokter, tetapi yang memonitor kondisi pasien itu kita. Ya. Kalau kitanya nggak tahu batas normal gula darah, bagaimana kita mau lapor, dok kondisi pasiennya hipo nih dok, gulanya sekian. Nah, kalau Anda nggak tahu hipo itu sekian, bagaimana? Ya, ada standar pasien yang sudah dalam pasien normal, ya, pasien normal kayak kita yang nggak punya sakit gula gitu ya. Mungkin untuk gula 60 sampai 100 masih normal. Ya. Tapi tadi yang pasiennya gulanya di atas 300 misalnya tadi ya, bahwa setiap eh, kenaikan 100 itu menurunkan apa? Natrium tadi ya 1,5. Nah, itu kan kita yang harus memantau ya. Jadi kita harus memantau pemberian insulin itu tepat apa enggak dengan kondisi pasien yang tidak makan misalnya. Pasien yang nggak makan kita kasih insulin ya. Nah, itu harus diobservasi betul-betul ya. Atau pasiennya nggak mau makan dari rumah sakit, tapi dia makan dari luar. Nah, itu juga harus dilihat berapa banyak dia makan. Taunya makan suka-suka misalnya. Tapi pada kondisi ketoasidosis, makanya masuk ke keperawatan kritis, pasiennya rata-rata kesadarannya menurun, tidak akan makan-makan yang seperti kita sebutkan tadi. Ya, makanannya karena kesadaran menurun, memang pasang NGT. Ya, kan kita lagi bicara keperawatan kritis ya. Ya, jadi dalam kondisi kritis, baik di IGD maupun di ruangan, karena kondisi keracunan ini juga karena gula yang tinggi tadi ya, menyebabkan kesadaran juga menurun, maka makanannya biasanya dipasang NGT, sudah dari IGD sudah kita pasang IGD NGT ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Eh, tapi saya juga harus jam 9 persis ya. Jadi terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan, tapi tolong diperbaiki ya. Semuanya juga harus belajar. Kan ini bukan hanya untuk kelompok. Kalian semua nanti akan masuk ke ruang ICU ya. ICU yang ada pasien dengan kondisi ini. Kondisi ketoasidosis di IGD juga ada. Dulu waktu ibu mahasiswa ya, ibu pasang NGT pada pasien ketoasidosis ini ya. Kesadarannya menurun ya, delirium ya. Pernapasannya apa? Kusmol tadi ada nggak di PPT tadi? Pernapasannya kusmol ya. Nah, kondisi pasiennya seperti itu, baunya, nafasnya bau keton. Nafas yang namanya ketoasidosis, nafasnya itu khas bau keton. Nah, nanti kamu kalau KD atau di ruangan bisa merasakan kayak apa sih bau keton itu, kayak apa sih. Ibu juga susah menceritakannya ya. Tapi nanti kalau sudah ketemu pasiennya, Anda akan mencium khas bau ketonnya. Ya, baik. Saya rasa itu saja untuk sesi pagi ini. Tolong semuanya belajar apa itu ketoasidosis. Jadi jangan sampai setelah ini Anda nggak paham apa itu ketoasidosis. Ya, jadi tidak lepas dari belajar tentang DM. Ya, basicnya dari DM. Ya, ya. Tolong minta doa juga ya dari kalian ya untuk pasien kita Ibu Suratun yang sedang dirawat di eh, persahabatan di Girapuspa ya. Basicnya tadi DM tapi sudah ke gagal ginjal. Nanti kamu praktek di ICU di waktu itu sih saya bimbing di Koja ya. Itu banyak pasien yang seperti ini ya. Harus cuci darah ya. Baik, jadi tolong kelompok ya, selain memperbaiki diagnosa, juga memperbaiki sitasi. Harus jelas referensinya, ya. Benar nggak kamu sampaikan Nur Salam, Dungus, dan yang lainnya. Ya. Kalau di makalahmu ada, harus ada di daftar pustaka, harus jelas sitasinya. Terus buku itu kalau terjemahan, saya tanda tanya Dungus 2021,
Dungus asli apa dungus terjemahan? Ya, baik. Saya rasa cukup. Sudah di SS belum? Sudah di SS Ibu barusan. Sudah. Kalau gitu, Ibu izin live ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak Ibu.